biasa disapa Agnes. Jadi adik-adik bisa sapa dengan sebutan Agnes. Jadi adik-adik hari ini kakak bawa materi itu tentang mengasihi ciptaan Tuhan melalui tindakan sederhana. Coba adik-adik membaca topik kita pada pagi hari ini. Mengasihi ciptaan Tuhan melalui tindakan sederhana. Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang mengasihi ciptaan Tuhan dengan tindakan sederhana. Oleh karena itu, sebelum kita mulai seluruh pembelajaran atau sebelum kita mendengarkan materi, kami minta adik-adik untuk kita bangun berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Allahku Besar. Apa adik-adik tahu semua? Tidak tahu? Ada yang tahu, ada yang tidak. Nanti ikuti saja slide di sini supaya kita bisa. Ini ada punya gerakan. Adik tahu gerakannya? Kalau begitu nanti kita gerakan di depan saja dan adik-adik ikuti lagunya. Bisa? Bisa. Kalau begitu, kakak minta adik-adik untuk bangun berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu Allahku Besar. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, lembah miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh. Baik, sebelum kita memulai materi kita hari ini, mari kita terlebih dahulu kita meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami kembali lagi dalam hadirat-Mu. Terima kasih atas cinta kasih ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang telah mempertemukan, yang telah mengumpulkan kami pada saat pagi hari ini. Dan pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memulai seluruh kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dari awal hingga pada akhirnya. Berkati kami sekalian ya Tuhan, baik hamba yang menyampaikan materi, baik adik-adik yang mendengarkan Tuhan. Kiranya apa yang kami belajar, apa yang kami sampaikan, semuanya itu boleh berkenan di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik adik-adik, dari topik kita hari ini mengasihi ciptaan Tuhan melalui tindakan, apa yang adik-adik pahami tentang topik kita hari ini? Menurut adik-adik, mengasihi ciptaan Tuhan dengan tindakan sederhana itu seperti apa? Apa yang kita harus lakukan untuk kita mengasihi ciptaan Tuhan? Kita itu sebagai remaja, sebagai pemuda, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengasihi ciptaan Tuhan? Melestarikan alam. Merawat, melestarikan alam, merawat, menjaga. Terus tadi. Lalu menurut adik-adik, tindakan sederhana apa yang harus dilakukan untuk merawat ciptaan Tuhan? Atau tindakan apa yang harus kita lakukan untuk kita merawat alam? Apa yang kita harus lakukan? Apakah kita diam saja ketika melihat sampah berserakan atau apa yang harus kita lakukan? Mengambil sampah. Angkat sampah. Selain kita mengangkat sampah, apa yang harus kita lakukan? Atau tindakan apa lagi? Jangan menebang pohon sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan. Apa lagi? Oke adik-adik, jadi dari setiap jawaban adik-adik itu tidak ada yang salah. Semuanya itu benar. Karena dari materi topik kita hari ini itu dari sebutan-sebutan yang adik-adik sudah sampaikan, itu sama dan itu pada bentuk kita mengasihi ciptaan Tuhan atau bentuk tindakan kita yang mengasihi alam ciptaan Tuhan. Sini ada satu gambar. Ini adalah gambar. Di sini gambar ini masih sangat bersih, utuh, pohon-pohon masih
tegal, masih berdiri, airnya bersih, bahkan hijau. Coba adik-adik amati gambar ini. Apakah menurut adik-adik gambar ini jelek? Tidak. Atau bagus? Semangat, jawabnya semangat, jangan mengantuk, ini masih pagi. Menurut adik-adik ini gambar ini dia bagus atau dia jelek? Bagus. Coba lihat gambar ini. Coba perhatikan 3 gambar ini. Coba adik-adik perhatikan. Ini gambar apa? Maksudnya gambar apa saja yang adik-adik lihat di slide? Kebakaran hutan. Sampah. Ya, ini menebang pohon, hutan terbakar, sampah berserakan. Jadi, ini adik-adik adalah perilaku-perilaku yang tidak mengasihi alam atau tindakan-tindakan yang tidak mengasihi alam. Ada yang menebang pohon, hutan terbakar, bahkan sampah berserakan. Oke adik-adik, dari tadi itu ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu alam yang sangat bersih, sejuk, dan hijau. Lalu gambar yang kedua itu adalah gambar yang menunjukkan tindakan yang tidak mengasihi alam. Nah sekarang kita akan masuk pada tujuan pembelajaran kita atau tujuan yang akan kita capai dalam kita mendengarkan materi hari ini. Itu ada 3 tujuan yang harus kita capai dalam materi kita hari ini. Yang pertama itu, peserta didik dapat memahami prinsip memelihara dan pelestarian alam serta kebutuhan ciptaan Tuhan. Lalu yang kedua, peserta didik menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas alam ciptaan melalui sikap peduli terhadap lingkungan. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap alam. Jadi adik-adik, dari ketiga tujuan ini yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi di sini ada ilustrasi yang kakak mau sampaikan, dan ilustrasi ini sebentar kakak akan minta adik-adik sekalian untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya adik-adik. Jadi amati baik-baik ilustrasi ini. Di SMA Negeri Titahu ada 2 orang siswa. Siswa yang pertama itu membuang bungkus makanan di halaman sekolah karena ia berpikir, ini kan hanya satu sampah saja, pasti tidak apa-apa kalau saya buang sembarang. Prinsip yang pertama ini adalah prinsip yang menunjukkan sikap tidak mengasihi lingkungan sekolah atau perilaku yang tidak mencintai alam. Lalu datanglah siswa yang kedua dan memilih sampah itu dan membuangnya di tempat sampah sambil berkata, lingkungan ini juga ciptaan Tuhan, jadi kita harus menjaganya. Dari 2 orang siswa ini, yang satu mencintai lingkungan dan yang satu membuang sampah sembarangan atau punya perilaku yang tidak baik atau tidak mencintai alam. Ini ada pertanyaan diskusi. Jadi dari ilustrasi tadi, apakah dari ilustrasi tadi itu adik-adik sudah paham? Kalau memang belum paham, supaya adik-adik bisa melihat ulang ilustrasi itu dan bisa mengamati, lalu kita akan berdiskusi bersama dari ilustrasi tadi. Apakah adik-adik paham dari ilustrasi yang ini tadi? Paham. Oke, kalau begitu kita akan next lagi diskusi. Kakak minta adik-adik diskusi dengan teman sebangku. Dari kedua siswa tadi, menurut adik-adik itu sikap siapa yang mencerminkan kasih terhadap ciptaan Tuhan? Siswa yang pertama atau yang kedua? Lalu mengapa ia harus demikian? Paham pertanyaannya? Lalu pertanyaan yang kedua, dari ilustrasi di atas, kebiasaan apa yang akan adik-adik lakukan baik di sekolah maupun di rumah untuk menjaga kebersihan lingkungan? Paham ya dari kedua pertanyaan ini? Oke. Kalau begitu, kakak kasih waktu adik-adik 5 menit. Ya, tidak sampai 5 menit. Kan adik-adik sudah paham kan? Ilustrasinya juga sangat-sangat singkat dan pertanyaannya juga sangat-sangat gampang. Jadi kakak harap diskusi kita tidak mungkin sampai 5 menit. 3 menit atau 4 menit sudah pas. Mulai dari sekarang. Diskusikan dengan teman sebangku.
Kalau ada yang tidak paham, silahkan bertanya kepada kakak. Kakak bisa bantu. Tapi harap adik-adik sudah paham dari pertanyaan kedua ini. Diskusi bersama ya. Kalau ada yang tidak paham, silakan bertanya. Saya akan jelaskan dari ilustrasi kita tadi. Misalnya dari ilustrasi kita tadi, dari kedua siswa itu, mana siswa yang pertama atau kedua? Ini ada aku. Oke, waktu kita selesai, bagi dulu. Siapa yang sudah selesai? Ya, mungkin dari belakang untuk berdiri untuk kamar ya. Kita dapat bagian.
Silakan ada yang menyatakan. Jadi ya, jadi satu orang itu yang ingin tanggung jawab. Jadi baik, sekali lagi dari semua. Kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan pertanyaannya adalah satu, sikap siapa yang mencerminkan kasih dan ciptaan Tuhan? Siswa pertama atau kedua dan mengapa ya demikian? Dan sikap yang mencerminkan kasih dan ciptaan Tuhan itu adalah siswa yang kedua, karena ia harus mengasihi dan mencintai Tuhan Allah dengan tindakan mengambil sampah di lingkungan sekolah dan membuangnya di tempat sekolah, di tempat sampah. Yang kedua, dari ilustrasi atas, kebiasaan apa yang akan kamu lakukan baik di sekolah maupun di rumah untuk menjaga kebersihan lingkungan? Jawaban sekolah untuk sengaja dibuang pada tempatnya atau mengumpul sampah yang berserakan, menyiram anak-anak dan tanam, bersihkan lingkungan sekolah dengan berhalaman, kalau di rumah dengan halaman rumah, membakar sampah, dan membersihkan dalam rumah. Terima kasih, mari kita berikan aplaus. Kembali, lanjut. Kami akan menjawab pertanyaan. Sikap siapa yang mencerminkan kasih terhadap ciptaan Tuhan, siswa pertama atau kedua, dan mengapa ia harus demikian? Jawaban kami, yang mencerminkan kasih terhadap ciptaan Tuhan adalah siswa kedua, karena ia mampu menjaga lingkungan sekolah dengan berkomitmen bahwa lingkungan sekolah adalah ciptaan Tuhan, jadi kita harus menjaganya dan melistrikannya dengan baik. Dari ilustrasi di atas, kebiasaan apa yang akan kamu lakukan baik di sekolah maupun di rumah untuk menjaga kebersihan? Kita boleh membuang sampah sembarangan, dan ketika kita membuang sampah dari sembarangan, kita dapat membersihkan sampah itu dan membuang sampah yang Terima kasih, mari kita berikan aplaus. Lanjut, siapa lagi? Pertanyaannya, sikap siapa mencerminkan kasih terhadap ciptaan Tuhan? Siswa pertama atau kedua, dan mengapa yang harus demikian? Jawabannya, siswa kedua. Dan mengapa yang harus demikian? Karena lingkungan adalah ciptaan Tuhan, dan ia memiliki kasih terhadap ciptaan Tuhan sehingga ia memungut sampah dan membuangnya. Dan yang kedua, dari ilustrasi di atas, kebiasaan apa yang akan kamu lakukan baik di sekolah maupun di rumah untuk menjaga kebersihan lingkungan? Jawabannya, memilih sampah yang berserakan dan membuangnya di tempat sampah. Walaupun sampah yang ditarian itu hanya satu, tapi kita harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan sehingga kita memilihnya dan membuangnya di tempat sampah. Terima kasih. Lanjut, siapa lagi? Dari kedua siswa tadi, atau di antara bisa jadi antara adik dulu orang, satunya membuang sampah, satunya mengantar. Mana yang menunjukkan tindakan yang bermasalah? Silakan. Oke, silakan sambil berpikir ya. Terima kasih kami dan saya akan menyampaikan hasil penelitian bersama. Pertanyaannya, sikap siapa yang mencerminkan kasih terhadap ciptaan Tuhan? Siswa pertama atau siswa kedua? Dan mengapa ia harus demikian? Sikap yang mencerminkan kasih terhadap ciptaan Tuhan adalah siswa kedua. Nah, siswa kedua ini tidak bersikap tidak berperilaku semena-mena dan memungut sampah itu dan membuang pada tempatnya. Dan siswa kedua ini sangat peduli dan mencintai ciptaan Tuhan. Pertanyaan kedua, dari ilustrasi di atas, kebiasaan apa yang akan kamu lakukan baik di sekolah maupun di rumah untuk menjaga kebersihan lingkungan?
tunggal dan bersih. Terima kasih. Lanjut. Yang beres ini mungkin harus ada laki-laki bagian Simon. Dua laki ini tidak ada yang ngomong kan? Lanjut. Mungkin dari kami deh, teman, silakan. Terima kasih atas kesaksiannya. Saya akan menjawab pertanyaan. Pertama, sikap siapa yang mencerminkan kasih terhadap ciptaan Tuhan? Siswa pertama atau kedua, dan mengapa ia harus demikian? Jawaban: sikap yang mencerminkan kasih adalah siswa kedua karena ia berpikir bahwa menjaga lingkungan lebih baik daripada merusaknya, karena lingkungan sekolah juga terus. Kedua, dari ilustrasi di atas, usaha apa yang akan kamu lakukan baik di sekolah maupun di rumah untuk menjaga kebersihan lingkungan? Jawaban: menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menjaganya dan melestarikannya alam serta membersihkan lingkungan baik di sekolah maupun di rumah. Terima kasih. Kalian yang dari sini silakan. Dari adik di belakang atau yang di tengah atau yang di depan silakan. Sikap siapa yang menjadikan kasih dengan ciptaan Tuhan? Jawaban: sikap siswa yang kedua, karena ia memilih sampah yang dibuang oleh siswa pertama. Pertanyaan nomor 2, jadi ilustrasi di atas, kebiasaan apa yang akan kamu lakukan baik di sekolah maupun di rumah untuk menjaga kebersihan lingkungan? Jawaban: menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan rumah, seperti membuang sampah pada tempat. Mungkin saja jawaban kami. Terima kasih. Jangan apa? Baik adik-adik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih untuk kita semua yang sudah berdiskusi bersama-sama. Jadi dari kedua pertanyaan ini membawa kita bahwa menjadi siswa atau menjadi pribadi yang mencintai alam melalui tindakan-tindakan sederhana. Mungkin ketika kita mengangkat satu sampah, mungkin yang lain akan berpikir itu dalam Allah, yang satu sampah ini lebih maafkan. Mungkin orang lain akan berpikir itu nantinya ketika kita mengangkat sampah dan dibuang pada tempatnya. Tetapi adik-adik harus sadari hal itu, walaupun seperti itu adalah tindakan yang sangat-sangat sederhana yang kita lakukan atau bentuk cinta kasih kita terhadap alam ciptaan Tuhan. Jadi jangan pernah malu atau jangan pernah memikirkan pandangan-pandangan orang lain ketika kita melakukan sesuatu untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah maupun kebersihan lingkungan baik di rumah atau dimanapun adik-adik berada. Jangan pernah sungkan untuk menjadi teladan bagi orang lain. Lanjut, kita akan masuk pada materi kita atau tujuan kita pertama tadi, yaitu yang pertama ini prinsip pemeliharaan dan pelestarian alam serta kebutuhan Tuhan. Adik-adik, di sini ada 3 prinsip. Namun dari prinsip ini, prinsip pemeliharaan ini menekankan bahwa kita itu adalah rekan kerja Tuhan. Kita itu adalah rekan kerja Allah yang diberi mandat. Manusia itu diberikan tanggung jawab untuk memelihara ciptaan Tuhan atau untuk mengelola bumi ini atau kita mengelola itu alam. Jadi Tuhan itu memberikan kita mandat untuk menjaga, memelihara dan melestarikan alam. Adik-adik yang bawa kitab atau yang punya HP bisa membuka dalam Alkitab Kejadian 2 ayat 15. Kitab Kejadian 2 ayat 15. Orang bisa bacakan. Kejadian 2 ayat 15 berkata demikian, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk membesarkan dan memelihara taman itu. Terima kasih.
manusia di Taman Eden untuk memelihara dan mengusahakan Tuhan atau memelihara. Kita akan melihat poin yang pertama ini yaitu mandat pengelolaan. Mandat pengelolaan ini adalah Allah sang pencipta. Allah sang pencipta, dia memberikan mandat itu kepada siapa? Manusia. Tuhan itu memberikan mandat itu kepada manusia. Mandat itu adalah perintah. Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk mengelola alam dengan baik, untuk mengelola ciptaan dengan baik, untuk mengelola alam, merawat, dan kita itu manusia yang sudah diberikan tanggung jawab atau yang sudah diberikan tugas untuk mengelola, merawat, dan melestarikan alam. Berarti kita harus betul-betul menjaga, bukan menjadi perusak. Jangan sampai kita yang dikasih tanggung jawab atau Tuhan sudah memberikan kita perintah, jangan sampai kita lagi menjadi pelaku yang menebang pohon, buang sampah sembarangan, atau tidak merawat ciptaan-ciptaan Tuhan. Jangan sampai kita ada di titik-titik seperti itu. Jadi, arah dari poin yang pertama itu mandat pengelolaan, di mana Tuhan memberikan kita perintah. Baik saya maupun adik-adik sekalian, kita itu diberikan perintah untuk mengelola bumi. Yang artinya, mengelola bumi bukan berarti kita yang harus menjelajah di bumi untuk kita mengelola atau kita memelihara. Akan tetapi, melalui tindakan sederhana kita ketika kita ada di sekolah atau di rumah atau dimanapun kita berada, tunjukkanlah sikap sederhana itu. Tunjukkan minimal satu tindakan sederhana yang adik-adik mampu tunjukkan bahwa adik-adik adalah bagian dari rekan kerjanya Allah. Rekan kerjanya Allah itu berarti dia mampu menunjukkan sikap yang menjadi teladan, yang misalnya mengangkat sampah, membuang sampah kepada tempatnya, tanam bunga, siram tanaman, dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Apalagi kita sebagai remaja, baru sebagai pemuda, terlalu banyak hal yang dapat kita lakukan baik di sekolah maupun di rumah. Lalu poin yang kedua ini keutuhan ciptaan Tuhan. Jadi semua makhluk hidup, ekosistem dan lingkungan itu saling bergantungan. Baik kita manusia maupun makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain sangat bergantungan. Atau kita manusia dengan alam itu sangat bergantungan. Kalau kita tanpa alam, kita tidak bisa. Akan tetapi kalau alam tanpa manusia, alam tetap terus-menerus akan tumbuh dan hidup. Sedangkan kita manusia, kita membutuhkan udara yang segar, kita membutuhkan air, kita membutuhkan tanaman-tanaman yang bisa kita makan. Itulah manusia bergantung pada alam. Jadi, keutuhan ciptaan ini di mana semua ciptaan Tuhan itu saling bergantungan. Memang alam itu tanpa manusia dia akan terus hidup atau akan terus tumbuh, akan menjalar terus, atau tanaman-tanaman dia tidak ada yang rawat akan terus tumbuh. Misalnya pohon-pohonan di hutan kan tidak ada yang rawat, akan tetapi mereka tumbuh dengan segar, memberikan kesejukan bagi kita manusia. Tetapi sedangkan kalau kita ini manusia tanpa udara yang segar atau tanpa oksigen, mungkin kita akan menjadi orang yang stres, kita akan menjadi orang yang mudah marah, cemberut, dan lain sebagainya. Jadi mungkin menurut adik-adik hanya udara segar juga hanya lihat pohon saja begini, atau memang prosesnya tidak begitu. Tidak begitu adik-adik. Tetapi ketika kita menghirup udara yang segar itu kita merasakan kesejukan tanpa adik-adik sadari. Coba suatu saat atau kalian duduk di tengah-tengah alam dan hening di situ, pasti adik-adik akan merasakan sejuknya alam dengan kicauan burung dan lain sebagainya. Akan ada banyak hal atau banyak perubahan yang akan adik-adik alami ketika adik-adik ada di tengah-tengah alam, di mana kalian merasakan sejuknya alam atau indahnya ciptaan Tuhan. Nah, alam ini memang bisa hidup tanpa kita manusia. Akan tetapi kalau kita juga tidak merawatnya dengan baik, hanya akan tumbuh sembarangan, akan hidup sembarangan. Oleh karena itu, kita ciptaan Tuhan atau kebutuhan ciptaan yang saling bergantungan, mari kita saling merawat. Kita membutuhkan alam atau kita membutuhkan ciptaan Tuhan yang lain, dan mereka pun membutuhkan tenaga kita manusia untuk merawat mereka. Oleh karena itu, sebagai ciptaan Tuhan, mari kita menjaga keutuhan bersama antara makhluk ciptaan Tuhan yang lain dan juga kita sebagai manusia. Lalu yang ketiga, keadilan ekologis. Keadilan ekologis ini adik-adik, kerusakan alam itu seringkali berdampak buruk bagi manusia. Karena kenapa? Kalau tidak ada hujan, kalau
Kalau tidak ada pepohonan, kalau terik matahari pasti kita panas sekali. Tapi karena adanya pohon di sekitaran sekolah sini kan ada berbagai banyak macam pohon, ada tanaman-tanaman, jadi kita merasakan sejuk. Walaupun terik panasnya matahari, tapi kita bisa berdiri di bawah pohon, dan situ kita merasakan sejuk. Karena tidak di saat matahari sangat-sangat panas dan adik-adik berdiri di bawah pohon, apa yang adik-adik rasakan? Dingin, sejuk. Itulah dampak kalau alam itu baik. Akan tetapi kalau tidak ada pepohonan, akan tetapi kalau kita tidak merawat lingkungan, kita akan kepanasan. Kalau panas matahari kita tidak bisa berdiri, mungkin akan ada rumah-rumah payung mungkin, atau kita singgah berdiri di bayangan rumah, tetapi beda sejuknya rumah dengan alam, atau beda sejuknya rumah dengan ketika kita berdiri di alam atau di bawah pohon. Jadi karena itu kita sebagai manusia harus menjaga seluruh ciptaan Tuhan supaya adanya keadilan ekologis yang harus kita terapkan dalam kita punya kehidupan, baik kita sebagai anak sekolah maupun kita sebagai anak di dalam rumah. Jadi mari kita harap dari 3 prinsip ini, baik kita yang diberikan perintah untuk menjaga Tuhan serta keadilan ekologis, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jangan pernah teranggapan bahwa hal ini sangat sepele. Memang hal ini sepele, tapi dia punya dampak yang sangat baik dan sangat bagus untuk kita. Lalu yang kedua, rasa syukur manusia kepada Allah atas alam ciptaannya melalui sikap peduli terhadap Allah. Orang yang bersyukur berarti dia merawat ciptaan Tuhan. Orang yang bersyukur itu dia tidak merasa kekurangan. Orang yang bersyukur itu dia tidak serakah terhadap Allah. Jadi rasa syukur adalah fondasi atau fondasi penting dalam bentuk sikap peduli terhadap Allah. Jadi fondasi itu artinya dasar. Jadi rasa syukur kita atau kita sebagai manusia atau kita sebagai peserta didik, kalau kita bersyukur itu adalah dasar utama kita sebagai manusia untuk mensyukuri setiap ciptaan Tuhan. Jadi manusia perlu mengetahui atau kita perlu mengetahui bahwa segala sesuatu yang mereka nikmati dari alam adalah pemberian Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi adik-adik perlu kita ketahui, bahkan kita ada sekarang ini, kita duduk sekarang ini, itu pun dari bahan-bahannya dari alam. Kursi atau meja yang adik-adik pakai sekarang ini itu terbuat dari apa? Terbuat dari kayu. Jadi semua ini yang kita pakai atau semua yang kita nikmati itu terbuatnya dari alam. Jadi kita perlu mensyukuri itu. Kita pakai meja, ruangan yang kita pakai, bangunan yang dibangun sekarang pun adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Dari kayu-kayu yang dipakai untuk membangun itu adalah bagian dari alam atau bagian dari ciptaan Tuhan. Jadi kita sudah menikmati ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Tinggal bagaimana caranya kita mensyukuri itu. Kita menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur berarti kita harus mampu merawat, mampu mengelola. Jadi tidak semena-mena kita menggunakan. Jadi udara yang kita hirup juga, makanan yang berasal dari tanaman dan pemandangan yang menunjukkan itu merupakan kasih Tuhan yang nyata. Jadi adik-adik, semua yang sudah kita nikmati atau seperti yang Kakak sudah sampaikan di bagian awal tadi, bahwa segala sesuatu yang kita nikmati itu adalah bagian dari kasih Tuhan kepada kita manusia. Tuhan itu mengasihi kita sehingga ada banyak ciptaan Tuhan yang bisa kita nikmati. Misalnya dari tanaman-tanaman ciptaan yang lain, misalnya umbi-umbian kita bisa makan, kayu-kayu yang lain kita bisa menggunakan, atau orang tua kita bisa menggunakan itu dalam membangun rumah dan lain sebagainya. Jadi dari semua ciptaan Tuhan itu adalah bentuk kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi yang seperti yang Kakak bilang tadi, bahwa tinggal tindakan kita sekarang sebagai manusia. Jadi kita harus menjadi orang yang bersyukur, jangan menjadi orang yang serakah. Serakah artinya tidak menjadi orang yang merasa tidak cukup terus menerus. Sedangkan Tuhan sudah mencukupkan kita segala sesuatu dengan melalui ciptaan Tuhan itu alam. Nah, adik-adik, manusia yang selalu bersyukur akan tumbuh menjadi pribadi yang puas dan tidak merusak alam demi kepentingan pribadi. Jadi orang yang merasa seperti yang saya bilang tadi, bahwa
manusia atau kita yang merasa bersyukur itu pasti akan merasa puas. Biar satu saja yang ciptaan Tuhan yang kita nikmati kita sudah puas. Akan tetapi orang yang tidak bersyukur, biar dia nikmati seberapa banyak dari ciptaan Tuhan, dia tidak akan pernah merasa puas. Karena kenapa? Dia tidak pernah bersyukur atas apa yang dia sudah nikmati, atau dia tidak pernah merasa bersyukur. Dia akan tetap dia mau nikmati, mau makan sekenyang apapun, mau nikmati, mau jalan-jalan bagaimanapun, mau nikmati indahnya ciptaan Tuhan, tapi kalau tidak bersyukur sama dengan bohong. Jadi mari kita menjadi pribadi yang terus bersyukur kepada Tuhan, karena apa yang kita nikmati sekarang ini, bahkan pakaian saja yang kita pakai ini bukan karena ada karena kita memang ini diciptakan manusia, tapi semua itu karena Tuhan. Tuhan yang beri yang kita pakai budi, sehingga orang-orang yang membuat pakaian ini membuatnya dengan sebaik rupa. Kalau Tuhan tidak menciptakan, kalau Tuhan tidak memberikan kita akal budi, tidak mungkin kita pakai pakaian seperti sekarang. Jadi mari kita menjadi pribadi yang terus bersyukur kepada Tuhan. Jadi manusia itu menyadari bahwa alam bukan milik mereka, tetapi milik Tuhan yang harus dijaga dan dihormati. Ingat, alam itu bukan miliknya kita manusia. Alam itu adalah miliknya Tuhan. Tuhan yang menciptakan alam, dan Tuhan pula yang menciptakan kita manusia. Jadi jangan pernah jadi manusia yang semena-mena, jangan pernah jadi manusia yang sombong. Jadilah manusia yang rendah hati, jadilah manusia yang terus bersyukur. Manusia juga memahami bahwa menjaga alam adalah cara mereka berterima kasih kepada Tuhan. Sikap ini menjadikan manusia sebagai agen perubahan positif bagi alam. Adik-adik, dengan cara kita menjaga alam, dengan cara kita merawat, melestarikan, itu sudah menjadi tanda ungkapan syukur, tanda kita berterima kasih kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau berterima kasih kepada Tuhan, bukan hanya melalui berdoa saja, bukan melalui puji-pujian kita, bukan hanya sekedar kita bilang, "Boy, terima kasih Tuhan, saya sudah sampai sekolah. Terima kasih Tuhan, saat ini saya mau makan." Bukan hanya sekedar seperti itu saja adik-adik, akan tetapi kita bisa berterima kasih kepada Tuhan, bisa bersyukur kepada Tuhan melalui tindakan sederhana yang dapat kita lakukan dengan kita merawat, melestarikan, dan menjaga alam. Lanjut, kita akan masuk pada rasa peduli dan tanggung jawab manusia terhadap alam Tuhan. Adik-adik, peduli alam adalah sikap dan perilaku yang dilakukan seseorang untuk berupaya meningkatkan kondisi alam sekitarnya. Jadi, peduli terhadap alam adalah sikap kita sebagai manusia. Jadi, ini adalah sebuah perilaku yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan kondisi alam yang baik. Jadi, ketika kita peduli terhadap lingkungan sekitarnya kita, ketika kita peduli terhadap ciptaan Tuhan yang lain, biar itu bukan sekedar ciptaan Tuhan melalui alam, tetapi makhluk-makhluk lain yang ciptaan Tuhan itu adalah bentuk kita peduli atau sikap karakter kita dengan alam. Setiap orang yang memiliki sikap peduli terhadap alam merasa terdorong untuk mengelola dan merawat alam. Jadi kalau orang yang punya niat peduli, memang kalau orang yang sudah mampu untuk bersyukur, dia tidak mungkin, misalnya saya mau melakukan segala sesuatu itu karena keinginan saya sendiri, otomatis saya akan terus melakukan itu tanpa ada dorongan dari orang lain. Akan tetapi kita lakukan itu hanya karena misalnya kita hanya dengan materi hari ini, terus pulang sebentar kita lakukan, itu tidak timbul dari keinginan adik-adik atau tidak muncul dari dalam diri adik-adik, maka hanya akan satu saat, hanya hari itu saja adik-adik akan lakukan. Mungkin besok sudah sudah lakukan, kemarin buat apa dia sama lakukan? Ini persetan, dia akan dipakai seperti tahu lagi. Mungkin kita akan berpikir seperti itu. Tetapi saya memang tidak lihat adik-adik berpikir seperti itu, atau saya memang tidak dengar adik-adik berpikir atau berperilaku seperti itu. Tetapi Tuhan melihat semua tindakan kita, baik saya maupun adik-adik atau maupun kita semua. Tuhan melihat bagaimana kita peduli terhadap alam. Jadi mari kita menjadi pribadi yang terus memiliki, atau mari kita mendorong diri kita sendiri ini untuk punya rasa peduli terhadap alam, untuk punya rasa peduli dalam merawat dan melestarikan alam. Manusia dikatakan mampu menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap alam jika mereka konsisten menerapkan perilaku yang ramah terhadap alam. Jadi adik-adik, kita bisa dikatakan ramah, atau kita mungkin bilang mampu. Mungkin saya bilang, saya kan bisa, saya kan mampu
misalkan kuat, saya bisa melakukan segala sesuatu. Akan tetapi kalau hanya sekedar ngomong saja, atau bisa tidak begitu. Kalau bahasa gaulnya begitu, saya hanya sekedar omong-omong saja. Kalau hanya omong-omong itu berarti hanya di mulut saja, tidak disertai dengan tindakan. Kita akan dikatakan mampu jika kita menunjukkan sikap peduli kita terhadap alam. Jadi, kakak harap semua kita, termasuk saya dan anak-adik sekalian, mari kita menjadi pribadi yang mampu atau mendorong pribadi kita ini untuk menjadi orang yang peduli. Peduli dengan sesama, peduli dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, bahkan kita peduli terhadap alam. Semua itu adalah ciptaan Tuhan. Berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan, mari kita menghargai itu, mari kita saling peduli. Mungkin kalau dalam kelas, teman-teman yang membutuhkan pena, atau ada yang membutuhkan bantuan, mari kita saling menolong. Jangan menjadi orang yang angkuh. Orang yang angkuh itu adalah orang yang sombong. Ketika dia tahu temannya sedang membutuhkan, dia akan hanya nonton saja. Dia setan, dia buat apa saja. Oh, juga kalau saya nanti mungkin dia buat dari itu sama saya. Jangan pernah menjadi anak-anak yang berpikir seperti itu, atau jangan pernah kita punya pemikiran yang seperti itu. Karena kenapa? Biar orang tersebut tidak punya ikut balik kepada kita, atau dia tidak punya respon balik terhadap kita, lakukan saja itu. Lakukan saja apa yang membuat kalian senang, asalnya itu membuat orang lain juga senang, atau membuat hati Tuhan juga senang melalui tindakan-tindakan sederhananya kita. Jadi, kalau orang yang kita baik kepada dia, akan tapi dia tidak baik kepada kita, percaya Tuhan yang akan membalas kebaikan adik-adik. Jadi, jangan pernah sungkan, jangan pernah merasa bahwa persetan lagi saya saja kalau saya tidak pernah tidak kasih sama saya. Ada tidak pernah seperti itu? Ada. Sepakat kita nanti. Kita bisa lanjut. Nah, di sini dari sikap peduli kita tadi itu ada 2 poin. Atau hal ini menekankan tindakan nyata yang harus dilakukan manusia. Nah, tindakan nyata yang harus dilakukan oleh manusia itu yang pertama itu sikap ugahari. Ada yang tahu ugahari itu apa? Jadi adik-adik, ugahari itu adalah sikap kesederhanaan. Di mana kita menjadi manusia yang hidup dengan kesederhanaan dan berkecukupan. Kita berkecukupan berarti sudah kita puas-puas saja dengan apa yang kita miliki, tanpa kita harus menjadi orang lain, tanpa kita harus mau semua dan memaksakan segala sesuatu untuk kita miliki. Tapi jadilah manusia atau jadilah anak-anak yang punya sikap ugahari atau sikap kesederhanaan. Sikap kesederhanaan ini misalnya begini, kita sudah punya baju, misalnya ada teman kita yang punya baju baru, maka kita juga akan bergelonjak untuk mau saya juga harus punya baju ini. Apalagi sekarang tren baju sekarang banyak sekali. Pasti kita akan sangat-sangat terpengaruh dengan berbagai macam perkembangan teknologi sekarang ini, dan juga sekarang ini kita ada di era digital. Mungkin adik-adik yang sekarang ini ada yang generasi Gen Z dan juga generasi Alpha. Generasi Alpha itu tidak pernah terlepas dari namanya gadget, atau tidak pernah terlepas dari namanya gawai. Gawai itu adalah HP. Kalau HP, handphone itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu gawai. Jadi mari kita biasakan bilang gawai. Gawai itu adalah bahasa Indonesia, sedangkan kalau handphone itu adalah bahasa Inggris. Jadi mari kita menjadi manusia yang punya sikap ugahari. Misalnya seperti tadi, contoh-contoh yang kakak sudah kasih tahu. Kalau kita melihat orang seperti itu, syukuri saja apa yang kita sudah punya. Tidak perlu kita memaksakan keadaan orang tua kita, tidak perlu kita memaksakan keadaan kita untuk kita harus menjadi orang lain. Tetapi dengan sikap rendah hati kita, dengan sikap berkecukupan kita, pasti Tuhan akan kasih. Yang penting kita menjadi orang yang bersyukur. Mungkin tidak sekarang Tuhan kasih, mungkin tidak besok, akan tetapi akan ada saatnya Tuhan menjawab apa yang kita mau, atau akan ada saatnya Tuhan memberikan juga kita apa itu yang kita butuhkan. Yang penting kita memintanya sesuai dengan kebutuhan kita. Lanjut. Yang kedua itu aksi pelestarian. Aksi itu adalah teman-teman, adik-adik. Aksi itu adalah tindakan. Jadi tindakan pelestarian. Tindakan pelestarian apa yang akan adik-adik lakukan
dari materi yang kita dengar hari ini. Mari mau ganti saya. Siapa tadi? Kalau adik-adik mau bicara silakan di depan biar saya yang ini dan dengarkan adik. Jadi aksi itu adalah tindakan kita, tindakan pelestarian. Jadi tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan untuk merawat alam itu dalam seperti yang adik-adik sudah diskusikan tadi, seperti yang adik-adik sudah sampaikan dari awal, di mana kita menjaga alam, tidak menebang pohon, merawat tanaman, mengangkat sampah, ada berbagai macam hal yang dapat kita lakukan yang menjadi tindakan nyata kita sebagai peserta didik. Jadi kakak harap jangan sampai jangan sampai saya sudah ngomong bagus mulut di sini. Terus saya kalau adik-adik pulang, kesehatan lagi yang disuruh pulang. Juga tadi kan dia datang dengan yang aja, tinggal saja buat apa juga saya ikut apa yang dia omong. Jangan sampai kalian berpikir seperti itu. Kalau kalian berpikir seperti itu, malah saya yang rugi. Daripada adik-adik. Karena kenapa saya bilang adik-adik yang rugi? Karena kalian tidak menjadi manusia yang bersyukur lagi, atau tidak menjadi pribadi yang menjadi rekan kerjanya Tuhan lagi. Akan tetapi kalau kalian punya tindakan sederhana, akan tetapi kalau kalian punya sikap yang melestarikan alam, kalian adalah rekan-rekan kerjanya Tuhan yang sudah dipercayakan. Karena jadi adik sudah tercapai dalam kita, tidak sudah dari kerjanya Tuhan. Jadi mari kita mewujudkan itu, mari kita membuktikan kita yang sudah mendapatkan materi tentang ekologi. Kalau kita berbicara tentang alam, kalau kita berbicara tentang pelestarian alam, itu artinya kita sedang berbicara tentang ekologi. Ekologi itu bagaimana kita merawat ciptaan Tuhan yang lain, atau bagaimana kita merawat alam, melestarikan alam. Jadi mari kita menjadi pribadi yang terus bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan kepada kita. Jadilah rekan kerja Tuhan yang setia. Setia dalam melakukan segala sesuatu tanpa harus ada dorongan dari orang lain atau tanpa paksaan dari orang lain. Oke? Kita akan ada di penghujung materi, atau kita akan ada dalam kesimpulan. Alam adalah ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada manusia untuk memelihara dan dilestarikan, bukan dieksploitasi secara sembarangan. Jadi alam itu adalah ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada manusia. Jadi kita harus merawat, bukan kita lagi mengeksploitasi atau bukan kita merusak. Jadi mari kita merawat ciptaan Tuhan. Sebagai rekan kerja Allah, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola alam dengan bijaksana sesuai mandat yang diberikan dalam Alkitab, menjaga keutuhan ciptaan serta mewujudkan keadilan ekologis bagi seluruh makhluk hidup. Kesadaran ini menolong manusia melihat bahwa alam bukan hanya sumber kebutuhan hidup, tetapi juga anugerah Tuhan yang harus dihormati. Jadi adik-adik, alam itu bukan hanya sekedar sumber kebutuhan kita. Ingat, alam itu bukan hanya sekedar kebutuhan manusia, akan tetapi alam itu adalah ciptaan Tuhan, alam itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau kita mendapatkan artinya kita harus menjadi pribadi yang bersyukur, artinya kita menjadi pribadi yang menghormati. Kalau kita menghormati Tuhan, maka mari juga kita menghormati setiap ciptaan Tuhan. Saling menghargai antara sesama dan saling menghargai antara ciptaan Tuhan yang lain dengan cara kalian melestarikan dan merawatnya. Rasa syukur kepada Allah atas alam ciptaannya perlu diwujudkan melalui sikap peduli dan tindakan nyata terhadap lingkungan dengan hidup hari atau hidup sederhana, mengurangi perilaku konsumtif, melakukan daur ulang, menanam pohon, menghemat energi, dan menjaga ciptaan Tuhan. Melalui kebiasaan ini, manusia tidak hanya memahami pentingnya pelestarian alam, tapi juga bertumbuh menjadi pribadi yang peduli, bertanggung jawab, dan membawa dampak positif bagi kelestarian lingkungan serta kemuliaan Tuhan. Jadi adik-adik, dari materi kita hari ini kakak hanya mau bilang, jangan pernah menjadi orang yang merasa tidak puas. Jadilah pribadi yang terus punya kepuasan dengan semua ciptaan Tuhan. Kita hidup dalam kesederhanaan, mungkin orang lain lebih bagus kita hidup dalam kesederhanaan tapi kita bahagia. Kita hidup dengan tidak kesederhanaan, kita hidup dengan segala sesuatu tapi kita tidak bahagia, itu sama dengan bohong. Jadi jangan pernah iri dengan keadaan orang lain, tetapi jadilah serta didik
adalah pribadi yang punya sikap rendah hati dan sikap murah hati. Nah, kakak minta, kakak kasih waktu adik-adik itu 5 menit untuk berefleksi. Ada yang tahu berefleksi itu apa? Berefleksi itu adik-adik yang fokus dia akan mudah untuk berefleksi. Tetapi yang tidak fokus, yang sibuk sendiri ya mungkin dia tidak akan tahu apa yang dia harus refleksikan. Jadi pada intinya ada pada diri kita harus menjadi pribadi yang fokus. Nah, waktunya kita berefleksi. Apakah kalian waktu 5 menit untuk berefleksi dari materi kita hari ini? Apa yang adik-adik akan lakukan? Misalnya kalian suka merokok, suka membuang sampah sembarangan, suka tidak menolong teman, menjadi pribadi yang egois, sombong, suka mendengar materi hari ini, apa yang adik-adik mau lakukan? Atau kalian mau lakukan setelah kalian ulangi apa yang harus kalian lakukan dari materi yang kalian sudah belajar hari ini? 1 kalimat, 2 kalimat lah kalian harus merefleksikan. Berefleksi bukan bercerita. Berefleksi itu mending yang pikirkan tentang apa yang harus kalian lakukan, bukan kalian sibuk bercerita. Atau ada yang mau langsung ngomong? Dari materi hari ini itu apa yang adik-adik pelajari? Nanti ketika adik-adik kembali atau besok mungkin ketika datang sekolah kita akan lihat sampah atau lihat tanaman yang kering apa tuh? Kalau tidak ada dari adik yang mau berbicara, saya tunjukkan. Nah, kalau satu orang yang ngomong, dari materi ini saya mulai belajar bahwa menghindari kebiasaan buruk saya untuk membuang sampah sembarang itu saya hilangkan. Dan ketika saya melihat sampah sembarangan bukan hanya saya melewatinya, tetapi jadi saya mengambil dan membuatnya di tempat sampah. Terima kasih. Yang lain lagi? Lagi-lagi. Ingat kalau adik-adik tidak omong, saya yang bilang. Nanti dikasih tunjuk harus omong. Tuhan melalui tindakan dari materi yang ada. Tuhan melalui tindakan. Dari penyampaian yang kakak sampaikan tadi, saya memberitahu bahwa hidup sederhana dalam tindakan dan itu kita harus peduli dan mencintai sesama kita atau mencintai ciptaan Tuhan melalui tindakan sederhana kita seperti membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih adik-adik yang sudah berpartisipasi, yang sudah menolong kakak hari, dan terima kasih untuk kita semua yang sudah berdiskusi bersama-sama, yang sudah fokus mendengarkan materi, dan terima kasih untuk kita semua. Dan kita akan menutupi materi kita hari ini, kita menyanyi sama-sama betapa kita tidak bersyukur. Tahu semua? Tahu. Kita sampai tepuk tangan supaya
Tuhan karena Engkau besar kasih yang cinta menyertai kehidupan kami, khususnya Engkau sudah menjaga kami dari awal kegiatan belajar mengajar kami, pertengahan dan berakhir dengan baik Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk terus mengasihi dan mencintai alam yang Engkau berikan kepada kami dan berikan kami tanggung jawab yang besar supaya kami menjaga lingkungan ini Tuhan. Tuhan berkati juga kakak yang sudah mengajarkan kami, biarlah apa kami boleh belajar kami tidak pada terima kami dengan besar Tuhan. Tuhan ampuni setiap dosa kami, kami berbuat sesuatu maupun dosa dan Yesus Yesus kami berdoa dan Bapa surga, haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih telah semua. Mari kita berikan tepuk tangan.